Salam Guru Inovatif. Perkenalkan, nama saya Diana Muslihatun, Guru Kimia SMA Negeri 2 Wonogiri. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang inovasi pembelajaran blended learning. Pada saat video ini dibuat, pandemi COVID-19 telah berlangsung selama lebih dari 1,5 tahun. Hal ini menyebabkan proses pembelajaran mengalami perubahan. Yang awalnya pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka di kelas, kini kita harus menyesuaikan keadaan di mana pembelajaran dilaksanakan secara daring. Bagaimana sih cara agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif? Inovasi yang bisa kita lakukan salah satunya yakni menggunakan model pembelajaran blended learning. Model pembelajaran ini saya terapkan untuk memaksimalkan proses pembelajaran karena saya bisa mengkombinasikan atau menggabungkan sinkron dan asinkron. Pembelajaran sinkron adalah pembelajaran yang menghadirkan guru dan murid pada waktu yang bersamaan sehingga memungkinkan interaksi antara murid dengan guru, murid dengan murid, atau murid dengan narasumber lain dipandu oleh guru. Meski sering diasosiasikan sebagai pembelajaran luring, pembelajaran sinkron bisa dilakukan dengan daring. Pembelajaran asinkron adalah pembelajaran yang memungkinkan murid belajar tanpa adanya kehadiran guru pada waktu yang bersamaan, sehingga murid bisa mengatur sendiri waktu, tempat, alur maupun tempo belajarnya. Pembelajaran asinkron bisa dilakukan secara luring maupun daring. Pembelajaran blended learning ini menggunakan model web course, di mana seluruh bahan ajar, kegiatan diskusi, penilaian, dan kegiatan pembelajaran lainnya sepenuhnya disampaikan melalui internet atau full daring. Untuk bahan ajar menggunakan video dari YouTube channel saya sendiri dan bisa juga dari channel lain. Selain itu, kegiatan pembelajaran lainnya menggunakan Google Classroom dan grup WhatsApp untuk masing-masing kelas. Untuk asesmen menggunakan kuis yang saya buat di Quizizz. Model pembelajaran blended learning mempunyai sintaks sebagai berikut. Yang pertama, seeking of information. Siswa diarahkan untuk mencari informasi dari berbagai sumber informasi seperti video YouTube yang linknya tersedia di Google Classroom dan sumber lain di internet maupun di buku. Dimulai dari aprosepsi terlebih dahulu dengan Google Meet seperti berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak, Mas. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Baik, marilah kita memulai kelas pada hari ini dengan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas memulai berdoa, memimpin doa pada pagi hari ini. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Mas Fauzi. Selanjutnya, yuk kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan semangat ya. Ketika saya ucapkan semangat pagi, kalian menjawab dengan pagi, 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 gitu ya. Oke, siap? Baik, kita mulai. Semangat pagi. Kurang keras ya, kurang semangat, kurang kompak. Kita ulangi lagi. Semangat pagi. Oke, mantap semuanya. Tepuk tangan dulu buat kita semua.
Nah, hari ini kita akan mempelajari sesuatu yang menarik nih, yakni bagaimana kita menuangkan ide atau gagasan dalam mengatasi pembakaran senyawa karbon terhadap lingkungan dan kesehatan. Di minggu kemarin kan kita sudah mempelajari tentang pembakaran hidrokarbon. Ada 2 macam ya, apa saja coba? Silahkan angkat tangan yang bisa menjawab. Oke Mas Galang, silahkan Mas Galang. Pembakaran hidrokarbon ada 2 macam, apa saja? Pembakaran sempurna dan tidak sempurna, Bu. Oke, betul, ada pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Pembakaran sempurna itu menghasilkan gas apa? CO2 dan H2O, betul. Kemudian yang kedua ada pembakaran tidak sempurna ya, yaitu menghasilkan gas apa saja? Oke, terima kasih, jawabannya bagus dan tepat. Tadi terdengar ada gas karbon dioksida ya, atau disebut dengan gas CO2. Kemudian ada uap air atau H2O dalam bentuk gas, dan ada gas karbon monoksida atau CO, serta ada partikulat karbon atau jelaga. Menurut kalian nih, hasil pembakaran ini itu berbahaya nggak sih menurut kalian? Berbahaya, Bu. Bahaya. Oke, berbahaya. Di sini ada 2 informasi ya yang akan saya share ke kalian. Coba kalian baca dulu. Ibu beri waktu sekitar 5 sampai 7 menit. Gitu ya. Linknya juga sudah saya taruh di komentar ya. Kalau kalian ingin membuka sendiri. Menurut kalian, setelah membaca kedua bahan bacaan tersebut, kalian telah melakukan literasi. Mungkin ada yang mau memberikan tanggapannya atau pendapatnya. Jadi menurut kalian tuh perbedaan dari kedua artikel tadi apa sih? Coba ada yang mau angkat tangan mungkin. Oke, Mbak Afil, silahkan. Saya baru tahu, Bu, kalau di minuman bersoda itu ada karbon dioksidanya. Kalau di artikel 1, karbon dioksida itu punya beberapa manfaat, sedangkan di artikel satunya ternyata berbahaya dan itu semua terjadi karena aktivitas manusia. Betul, tepat sekali ya dari Mbak Afiliarti. Jadi gas karbon dioksida sendiri itu sebenarnya ada manfaatnya bagi industri tertentu. Misalkan untuk membuat minuman bersoda tadi, atau untuk membuat plastik berbusa juga bisa. Dan lain-lain, ada banyak ya tadi di contoh artikelnya. Nah, tapi jika karbon dioksida tersebut berupa hasil pembakaran yang akan naik ke atmosfer, jadi kan hasil pembakaran nanti akan naik ke atmosfer bumi, maka gas tersebut ternyata berdampak buruk nih bagi lingkungan. Dalam artikel tersebut dia berdampak pada pencemaran udara ya. Di artikel kedua disebutkan bahwa gas CO2 itu ternyata yang nyumbang paling banyak itu manusia, ternyata kita ya, ternyata yang menyumbang emisi gas karbon di udara. Nah, coba gagasan apa nih yang ada di pikiran kalian sekarang yang kiranya bisa kamu lakukan untuk mengurangi dampak pembakaran? Oke, simpen dulu ya jawabannya. Setelah ini, silahkan kalian kembangkan gagasan kalian untuk mengatasi dampak pembakaran senyawa karbon terhadap lingkungan dan kesehatan. Nah, gagasan ini nantinya bisa kalian share di media sosial. Buat apa nih kalian share di media sosial? Tentunya agar keluarga maupun lingkungan sekitar kalian dapat mengikuti langkah kalian menjaga lingkungan dan kesehatan. Kalian bisa membagikan ke media sosial, dapat berupa video, poster, maupun cara-cara menarik lainnya sesuai kreativitas kalian masing-masing. Jangan lupa perdalam lagi dalam mencari referensi dan bahan konten. Untuk memastikan isi konten di media sosial kalian itu berbobot dan juga
tidak hoax ya, jangan sampai dia hoax. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Saya sukanya desain, Bu. Boleh posternya digital atau tidak? Oh boleh ya, bebas ya. Jadi boleh posternya digital ataupun digambar menggunakan kertas juga boleh. Pakai alat gambar juga boleh. Atau juga bisa berupa video ajakan. Jadi kalian membuat video ajakan bisa di YouTube, bisa di TikTok, bisa dimanapun, bisa di Instagram juga. Atau kalian bisa menggunakan konten lainnya. Yang penting konten tersebut menarik dan kreatif gitu. Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Jadi, tugas kalian mengembangkan gagasan untuk mengatasi dampak pembakaran senyawa karbon terhadap lingkungan dan kesehatan. Kontennya ini bisa berupa poster digital, poster konvensional atau gambar sendiri gitu ya, atau bisa juga video ajakan maupun konten-konten lain. Yang penting menarik dan kreatif gitu. Langkah-langkah untuk membuat konten itu sudah saya share di GC kalian masing-masing. Silahkan setelah ini kalian cek ya. Nah, mari kita membuat perubahan yang positif dimulai dari diri kita sendiri. Lalu kita sebarkan agar bermanfaat bagi sekitar kita. Semangat pagi! Oke, ini tadi pada kurang fokus ya. Kita ulangi lagi. Semangat pagi! Pagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Yang kedua, acquisition of information. Siswa berdiskusi secara online di grup WhatsApp maupun di Google Classroom tentang materi dan proyek yang saya berikan. Yang ketiga, synthesizing of knowledge. Siswa mengunggah hasil karya ke Google Classroom dan mengirim link postingan di sosial media di kolom komentar Google Classroom masing-masing. Untuk feedback maupun refleksi dilaksanakan melalui sinkron sebagai berikut. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak, Mas. Pagi, Bu. Ingat jargon kita, semangat pagi. Pagi. Oke, kita ulangi ya. Semangat pagi. Oke, semangat ya. Di minggu kemarin kalian sudah membuat karya original yang sangat menarik dan kreatif. Walaupun ada beberapa ya yang masih telat dan ada juga yang hasilnya agak-agak kurang maksimal gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti di tugas kalian ke depan, kalian harus lebih baik. Jangan telat dan jangan mendadak mengerjakannya agar hasilnya itu bisa maksimal. Oke? Nah, pada pertemuan kali ini, mari kita diskusi dan review hasil dari proyek yang sudah kalian lakukan di minggu kemarin. Saya akan ambil beberapa sampel karena waktu yang kita miliki itu terbatas, jadi hanya beberapa sampel saja nanti yang akan coba kita review bersama, yang akan kita refleksi bersama. Nah, di sini waktu saya melihat konten-konten kalian itu ada banyak ya, ada beragam, ada konten yang berupa video ajakan, ada yang berupa poster digital, juga ada banyak ya yang poster digital. Kemudian ada beberapa yang poster konvensional juga. Jadi ada cukup beragam sekali konten yang kalian buat gitu.
Kita mulai simak bersama ya video karya. Kita mulai dari videonya Mbak Nawa. Jadi aturannya di sini kalian mengamati videonya, kemudian kalian nanti bisa share pendapat kalian atau komentar-komentar positif kalian agar membangun dan juga untuk refleksi bersama kita. Gitu. Satu dari kelas 11 Kelihatan? Nah, tujuan saya membuat video ini. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Mata pelajarannya AD 4.1 yaitu tentang menyusun gagasan cara mengatasi dampak pembakaran senyawa karbon terhadap lingkungan dan kesehatan. Berikut ini dampak-dampak pembakaran bagi lingkungan dan kesehatan. Yang pertama, karbon dioksida akan menimbulkan pemanasan global. Dan yang kedua, karbon monoksida akan menimbulkan sakit kepala dan gangguan pernapasan. Dan yang ketiga, sulfur dioksida menimbulkan hujan asam. Dan yang keempat, nitrogen oksida yang akan menimbulkan iritasi mata dan infeksi pernapasan. Nah, dari dampak-dampak yang terjadi, maka kita harus mengatasi dampak-dampak tersebut, yaitu dengan cara mengatasi dampak pembakaran senyawa dengan memastikan pembakaran berlangsung secara sempurna. 2. Melakukan reboisasi sebagai penyerap karbon dioksida. 3. Menggunakan bahan bakar dengan kadar belerang rendah. Dan 4. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan gunakan kendaraan umum. Nah, itu tadi cara mengatasi dampak pembakaran senyawa karbon terhadap lingkungan dan kesehatan. Mari kita jaga diri dan bumi dari polusi dengan cara melakukan reboisasi, mengurangi kendaraan pribadi, dan berjalan kaki. Oke, baiklah. Bagaimana tanggapan kalian tentang video dari Mbak Nawang tadi? Silahkan kalian berpendapat. Pendapatnya ini pendapat yang positif dan membangun ya, silahkan. Ya, silahkan Mbak. Kalau untuk videonya menarik dan mudah dipahami, juga animasi yang digunakan itu mempermudah audiens untuk lebih tahu akan informasi yang disampaikan oleh Nawang tadi. Mungkin saran saya itu untuk lebih dilatih lagi untuk narasinya. Terima kasih. Oh ya, ya bagus sekali pendapat dari Mbak Shelin ya. Silakan yang lainnya, mungkin ada yang mau berpendapat. Tanggapannya sangat positif sekali ya dan membantu. Ya, Bu. Ya, silakan. Ya, menurut saya isi videonya sudah rinci dan cukup baik dan editingnya juga estetik. Jadi mempermudah dalam pemahaman. Terima kasih. Iya. Iya, baiklah. Bagus ya tanggapannya. Tadi pencahayaannya juga cukup baik, jadi terlihat jelas ya wajahnya Mbak Nawang yang cantik dan penjelasannya juga terlihat jelas. Dari mimik mukanya juga bagus. Kita beri aplaus dulu untuk Mbak Nawang dari hasil videonya. Bagus sekali. Terima kasih. Oke. Ya. Gimana Mbak Nawang? Mungkin ada yang ingin disampaikan atau kita lanjut saja? Ya, terima kasih ya saran-sarannya. Silakan Mas Galang. Baik, terima kasih atas waktu bicaranya, Bu. Izinkan saya menjelaskan deskripsi singkat tentang karya yang saya buat tersebut. Baik, pertama saya akan mengkaji temanya dahulu. Bisa dilihat poster tersebut memaparkan tentang cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi atau mengurangi dampak pembakaran senyawa karbon. Selanjutnya, kita akan mengkaji tentang komponen-komponen poster tersebut. Saya memilih menggunakan warna hitam dan putih untuk memunculkan kesan sederhana tetapi kuat serta dinamis. Kemudian warna hitam juga dapat memunculkan perasaan sedih dan tragedi sehingga dapat lebih menggugah pembaca poster. Kemudian bisa dilihat juga saya hanya memaparkan poin-poin intinya saja secara singkat dengan tujuan agar pembaca tidak merasa bosan dan dapat langsung memahami inti dari poster saya. Ilustrasi yang saya berikan juga tidak hanya untuk menambah nilai estetika, tetapi juga untuk menggambarkan maksud
tersirat yang ingin saya sampaikan lewat poster tersebut. Sehingga saya membebaskan pembaca atau teman-teman untuk menyimpulkan maksud dari ilustrasi yang saya berikan. Sehingga poster di atas walau hanya memaparkan hal yang singkat, tetapi di dalamnya mengandung makna yang cukup luas. Terima kasih. Iya, bagus sekali. Jadi deep sekali ya, artinya ternyata kreatif sekali dalam menentukan pilihan isi konten-kontennya, Mas Galang. Silahkan kalian bagi yang ingin memberikan pendapat positif atau feedback, silahkan. Saya, Bu. Oh iya, Mas Faras, silahkan Mas Faras. Karyanya dari Galang itu sudah cukup bagus dan kata-katanya juga sudah mudah dipahami bagi pembacanya. Jadinya pembaca itu seolah-olah kalau membaca karya tersebut itu ya merasa tergugah dan tentunya akan melakukan kata-kata yang ada di dalam poster tersebut. Oh iya, ajakannya sangat sangat bisa dipahami sekali ya, dan membuat kita ingin melakukan ajakan tersebut seperti itu ya. Oke, yang lainnya silahkan, mungkin ada yang ingin memberikan komentar. Oh ya, Mas Falah, silahkan Mas Falah. Kalau menurut saya poster dari Mas Galang ini sangat bagus dan tema yang digunakan juga sangat baik, yaitu hitam putih. Untuk cara penyampaiannya juga bagus dan dengan pesan-pesan singkat seperti menggunakan kendaraan umum tadi dan juga beberapa contoh-contoh yang lainnya. Dan juga ada komponen yang menurut saya unik dan bagus, yaitu gambar tengkoraknya itu. Seakan-akan menggambarkan bahwa pembakaran senyawa karbon itu berbahaya dan kita harus lebih berhati-hati dan mungkin menjaga lingkungan seperti yang ada di poster tersebut. Gitu. Terima kasih. Oh iya, jadi kalau kita mengamati lebih lama dan lebih dalam itu ada gambar tengkoraknya ya. Tadi kalau sekilas kan mungkin tidak terlihat, tapi kalau kita mengamati lebih lama itu ada gambar tengkorak di bawah tadi ya, yang di tengah tadi. Jadi itu bisa membuat kita agak tersadar harusnya bahwa kita harus menjaga lingkungan dengan baik agar kita tidak merasakan dampak yang lebih parah untuk pencemaran udara dan lingkungan di sekitar kita, seperti itu. Kita lanjutkan karena waktu yang terbatas. Ini karya terakhir yang akan kita berikan refleksi bersama, yakni karya dari Mbak Shelin ya, yaitu berupa poster konvensional. Mbak Shelin sudah siap untuk memberikan deskripsi tentang karyanya? Insya Allah. Oke, silakan Mbak Shelin. Terima kasih Bu Diana untuk memberikan waktu untuk menjelaskan teknik akuarel. Kalau alat yang dibutuhkan juga sangat simpel, hanya menggunakan kuas fiber, palet, tisu, dan selotip kertas saja. Terus deskripsinya ada bumi yang meleleh, menandakan bahwa tingginya suhu di bumi karena pemanasan global. Lalu upayanya adalah reboisasi. Dan yang terakhir juga memastikan pembakaran berlangsung dengan sempurna. Itu kenapa sih ada jendela di situ? Karena kalau pembakarannya dilakukan di ruangan tertutup, pasti pembakarannya tidak akan sempurna. Tidak ada oksigen yang masuk yang menyebabkan pembakaran berlangsung dengan sempurna. Terima kasih. Oke, baiklah. Sangat bagus sekali ya tadi penjelasan dari Mbak Shelin. Sangat lengkap. Dan ternyata pembuatannya itu membutuhkan waktu yang sangat lama ya, dibalik hasil karya tersebut itu membutuhkan waktu kurang lebih 2 hari ya Mbak ya. Sangat lama sekali ternyata, jadi penuh perjuangan dalam pembuatannya, mencari inspirasinya seperti apa, seperti itu ya. Dan sepertinya Mbak Shelin ini juga punya jiwa-jiwa seniman ya ini, karena bagus sekali hasil karyanya, sangat menarik. Silahkan bagi teman-temannya Mbak Shelin, siswa-siswa di sini yang ingin memberikan pendapat dan komentar untuk Mbak Shelin agar bisa menjadi masukan juga untuk Mbak Shelin ke depannya. Silahkan. Saya Bu. Oh ya, Mas Fauzi, silahkan. Menurut saya karyanya sudah bagus Bu. Gradasi dan pencampuran warna yang digunakan juga serasi. Pesan yang disampaikan pun jelas dan dapat dimengerti khalayak umum. Akan tetapi mungkin kekurangannya yaitu yang kurang rapi serta gambarnya yang mungkin agak terlalu rapi.
Iya, gambarnya agak kurang ramai ya, agak ramai ya tadi ya, gambarnya agak Oke. ramai. Sama fontnya agak kurang rapi. Oh ya, oke, bagus sekali masukannya. Semoga bisa membuat karya-karya Mbak Shelin menjadi lebih bagus sekali dan lebih menarik lagi ke depannya ya. Silakan ada satu lagi terakhir yang memberikan komentar positif untuk Mbak Shelin. Silakan. Ayo Bu. Oh ya, Mas Galang, silahkan, Mas Galang. Baik, mungkin tadi sudah disampaikan Mas Fauzi tadi, tetapi ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Mungkin kekurangannya yaitu tentang ilustrasi orang, yaitu kurang proporsional, terasa kurang proporsional. Terlihat tangannya dan lainnya agak belok-belok gitu. Tetapi kekurangan itu dapat ditutupi dengan gradasi warna serta warna-warna yang lainnya yang yang serasi serta terkesan colorful. Oke, colorful ya dan serasi. Baiklah. Ada beberapa kekurangan ya dari karyanya Mbak Shelin. Menurutnya Mas Galang itu di bagian tangan dan wajahnya mungkin kurang proporsional gitu ya. Oke, tapi bisa tertutupi dengan kelebihan-kelebihan yang lainnya. Jadi memang menurut saya sebuah karya itu tidaklah mungkin sesempurna itu, jadi pasti ada kekurangannya, tapi juga ada kelebihan yang bisa kita ambil manfaatnya di situ, dan terlebih lagi isi kontennya yang bisa kita ambil manfaatnya. Jadi ajakan-ajakan itu mari kita mulai melaksanakan ajakan-ajakan dari teman-teman kita tadi, mulai untuk apa aja tadi, reboisasi, kemudian menjaga agar pembakarannya itu berlangsung sempurna dan lain-lain sebagainya tadi. Marilah kita mulai dari diri kita sendiri, kemudian kita ajak lingkungan di sekitar kita agar ikut melakukan perubahan seperti yang kita lakukan. Sangat bagus sekali karya dari Mbak Shelin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Shelin. Karyanya bagus sekali Mbak Shelin, tingkatkan ya. Oke, sangat menarik sekali karya-karya dari kalian dan saya juga merasa bangga pada kalian karena kalian dapat melaksanakan proyek ini dengan semangat dan antusias. Kita beri tepuk tangan lagi sekali lagi untuk kita semua yang sudah melaksanakan proyek dengan baik. Oke. Semoga karya-karya kalian ini dapat bermanfaat, terutama bagi diri sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. Sukses terus untuk kita semua. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Jadi di pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi termokimia. Yang keempat, asesmen. Asesmen menggunakan kuis di quizizz.com. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Salam guru inovatif.